Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Rahmani dengan NIM 199514-2013. Di sini saya dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya menjalankan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah manajemen MAIS. Sebelum lanjut materi-materi manajemen MAIS berikutnya, kita harus mengetahui pengertian manajemen MAIS. MAIS akronim bahasa Inggris dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Dalam bahasa Indonesia, pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Dalam industri pariwisata atau pameran adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana pesertanya suatu kelompok besar, biasanya sudah direncanakan secara matang, berangkat bersama untuk suatu kepentingan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah MAIS. MAIS mulai berkembang di Indonesia sejak terselenggaranya konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Setelah konferensi tersebut terselenggaranya, mulai disadari pentingnya mulai sumber daya manusia yang handal dalam mengorganisasi atau menyelenggarakan konvensi baik tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 1991, mulai Kepmen per Postal nomor KM 108-HM703-MPPT Strap 91 dan keputusan Dirjen Pariwisata nomor Kep 06-4-1992, pemerintah menerapkan tata laksana ketentuan usaha jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran, atau dalam istilah lain Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau dalam kurung MAIS. Sejak saat itu industri MAIS di Indonesia berkembang cukup pesat dan munculnya perusahaan yang bergerak dalam Professional Convention Organizer atau PCO maupun event organizer lainnya. Seiring berkembangnya perkembangan industri MAIS, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang tersebut semakin tinggi. Diharapkan ke depannya Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang handal di bidang tersebut sehingga mampu bersaing dengan negara lain dan di masa yang akan datang dan memiliki kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar penyelenggaraan rapat. Perlu atau tidaknya penyelenggaraan rapat berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan rapat. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, terjadi sesuatu jika rapat tidak diselenggarakan. Dan yang terakhir, alternatif selain rapat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar penyelenggaraan insentif. Perjalanan insentif atau alat manajemen global yang menggunakan pengalaman wisata yang luar biasa untuk memotivasi dan atau memberikan pengakuan kepada peserta dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja dalam mendukung tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, konvensi adalah sebuah pertemuan resmi dalam skala besar atau yang dihadiri di perwakilan atau delegasi untuk melakukan diskusi yang menjadi perhatian bersama. Pameran adalah sebuah acara yang terorganisir di mana objek ditampilkan pada publik yang dapat berupa pameran dagang antar bisnis maupun pameran untuk konsumen akhir. Pedoman destinasi penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konvensi, dan pameran tercantum dalam lampiran Permenpar 5 tahun 2017 tentang pedoman destinasi penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konvensi, dan pameran. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar penyelenggaraan konvensi. Pengertiannya, konvensi berdasarkan arti kata convention atau konvensi adalah kata benda yang mempunyai arti jamak, antara lain dapat diartikan sebagai rapat, pertemuan, atau adat atau kebiasaan, hukum tak tertulis atau perjanjian, persetujuan, atau kaidah atau ketentuan.
Penentuan pokok-pokok konvensi. Yang pertama, penentuan lokasi di mana konvensi akan dilakukan atau diselenggarakan. Yang kedua, penentuan jadwal, kapan konvensi akan dilaksanakan. Yang ketiga, penyusunan anggaran. Sementara menyusun biaya persiapan, pemasaran, promosi, biaya operasional, biaya panitia, sewa gedung, dan dasar penyelenggaraan pameran atau exhibition. Pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pameran merupakan suatu bentuk dalam usaha jasa pertemuan yang mempertemukan antara produsen dan pembeli, namun pameran lebih jauh adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada calon relasi atau pembeli tersebut, atau kita bisa bilang pelanggan. Manfaat melaksanakan pameran. Penyuluhan yang baik menggunakan pendekatan massal. Melalui pendekatan ini, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan pameran bagi Mice. Antara lain, beragam peluang untuk kebangkitan usaha kecil dan menengah akan dapat terus berkembang. Yang kedua, membuka dan menciptakan tujuan wisata menjadi pusat bisnis dengan menjadi metode yang baik untuk menarik para pengunjung dan bisnis lain pada satu wilayah. Yang ketiga, membantu mengembangkan investasi di bidang pariwisata, infrastruktur, dan rekreasi. Yang keempat, berkontribusi menarik para pengunjung dan bisnis lain pada satu wilayah. Yang ketiga, membantu mengembangkan investasi di bidang pariwisata, infrastruktur, dan rekreasi. Yang keempat, berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan baik secara nasional maupun regional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik menyusun penilaian evaluasi acara. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal objek berdasarkan pada acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Selanjutnya, teknik dan alat evaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proposal dan sponsorship. Menyusun proposal merupakan hal terpenting dalam persiapan penyelenggaraan suatu event. Oleh karena itu, penulisan proposal harus lengkap, sistematis, dan menarik. Definisi proposal adalah bentuk pengajuan atau permohonan penawaran baik dalam bentuk ide, gagasan, pemikiran, ataupun rencana kepada pihak lain guna mendapatkan dukungan baik berupa sifat izin, persetujuan, dana, dan lain sebagainya. Sponsorship adalah pemberian dukungan keuangan atau bentuk-bentuk dukungan lainnya kepada pihak penerima agar keuangan penerima lancar atau dan menjadi kokoh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemasaran dan promosi. Pengertian pemasaran merupakan proses bagaimana pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar konsumen mengetahui, menjadi tertarik, dan akan selalu membeli produk yang ditawarkan, dan akhirnya mereka merasa puas dan akan mengulangi pembeliannya. Pengertian pemasaran pariwisata adalah mencakup upaya melakukan identifikasi keinginan kebutuhan konsumen jasa pariwisata, penentuan produk yang ditawarkan, penentuan harga, promosi, dan penelitian besar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasaran event, yang pertama yaitu unik, yang kedua kejelasan, sederhana, dan ketepatan. Yang ketiga, berbeda. Selanjutnya, teknik penyusunan acara.
Yang pertama, harus ada protokol atau keprotokolan. Seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang kedua adalah pembawa acara. Orang yang bertugas dari mengumumkan jalannya acara sehingga dibuka hingga ditutup acara tersebut. Yang ketiga adalah Master of Ceremony. Pimpinan pelaksanaan upacara atau acara dengan tugasnya mengatur sejak persiapan hingga jalannya acara berikut hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan acara. Dan yang terakhir yaitu susunan acara. Rangkaian acara yang tersusun secara detail, waktu ke waktu meliputi bagian turut berperan bagi berlangsungnya acara. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelaporan event MICE. Pelaporan adalah segala sesuatu baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan maupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor, dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri ketika si pelapor menjalankan suatu kegiatan. Laporan yang baik mempunyai isi lengkap berisi semua informasi walaupun dalam penulisannya ringkas atau tidak bertele-tele. Bahasanya mudah dipahami, setiap kegiatan ditulis secara terperinci dan satu sama lain saling terikat. Dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, dapat dijadikan alat bukti bila terjadi suatu, dapat membantu mengingatkan kembali setiap orang yang terikat bila memerlukan lagi laporan tersebut. Nah, sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.